Apa nih? Tetangga lagi rame. Enaknya rumah pojok tuh kayak gini nih. Bisa ngintip dari pinggir, bablas ke sana. Ya udah, kita bahas aja rumahnya yuk. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Sekarang saya lagi di satu perumahan di Sidoarjo, dan ini perumahan punyanya Jayaland, developer besar di Indonesia, apalagi Jawa Timur ya. Nih, rumah ini di belakang saya, ini lebarnya 6, panjangnya 12, dan ini tipe pojok. Jadinya total bangunannya harusnya kan 36, karena rumah pojok jadinya 42 meter persegi. Jangan lupa subscribe channel Real Estate Indonesia ya, dan nyalain tombol loncengnya. Jadi tahu kalau ada notifikasi video terbaru dari kami, rumah-rumah terbaru yang keren-keren buat kalian tonton. Like, komen, dan share juga ya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari bagian atapnya dulu ya. Jadi atap rumah ini sekilas dari depannya kan buangan depan sama buangan belakang ya. Dan ada semacam perbedaan ketinggian. Tapi di bagian sana itu tuh, yang pojok sebelah kiri rumah, itu dia model atap kayak sandar gitu, seret, buangannya ke samping. Tapi di sampingnya dikasih cor-coran. Nah, aslinya itu kan langsung void gitu. Tapi karena rumah ini tipe 42, ditutup. Jadinya cor-coran. Buangannya tetap ke bagian samping depan sini tuh. Sedangkan untuk fasadnya nih, simple aja. Dibilang klasik ya ada klasiknya, dibilang modern ya ada modernnya. Modern klasik, neoklasik, komen aja deh buat yang paham ya. Nah, tapi simple modelnya dan termasuk menarik. Nggak banyak neko-nekonya. Ada permainan jendela tuh di bagian atas, pakai modelnya French window gitu. Buat pencahayaan karena ceilingnya tinggi, dimanfaatin jendela itu. Bagian bawahnya ada sedikit topi-topian dan juga ada lengkungan kayak gitu tuh buat menahan kekuatan si bagian topi-topian, kan itu cor-coran asli. Nah, sedangkan bagian bawahnya ini dia pakai 2 jendela kanan kiri tuh dan tengahnya ada pintu. Nah, untuk sebelah sini ada sepeda motor, nggak dibahas ini. Untuk sebelah sini ada satu area jendela, ini untuk pencahayaan ke area kamar dan bisa dibuka juga. Terus nggak polosan nih untuk dindingnya, dia pakai kamprot seperti ini, terus dicat warna abu-abu. Simple aja, tapi menambah kesan ya berbeda aja gitu ya. Terus ada talikan tali-tali air seperti ini, jadinya bener-bener nggak simple, tapi termasuk menarik. Nah, sedangkan untuk area carportnya, ini dia pakai alas paving block dan lebarnya kan rumah ini 6, tapi karena nggak di fullin sampai ujung sini, jadi carportnya dapat sekitar 5 meter lebih dikit lah ya, nggak sampai 5,5 meter untuk area carport ini. Dapat bisa muat 2 mobil dan juga sepeda motor. Yuk geser ke sini. Nah, untuk area sininya kurang lebih ya hampir 1 meter ya, nggak sampai 1 meter. Ini taman dari sini seret sampai ke ujung sini. Nih, di sini aja, jangan jauh-jauh. Ini untuk area taman, karena depannya untuk utility, entah itu untuk meteran air, entah itu untuk apa, jeglekan tuh, meteran listrik, dan juga bisa buat naruh tong sampah nanti di situ. Nah, karena ini rumah pojok, yuk kita mojok. Bukan, yuk kita bahas bagian pojoknya. Ini area taman, jadinya lebar kurang lebih di 3 meteran ya, 3 meter lebih sedikit lah ya. Dan ini melengkung gini, bisa untuk naruh tandon di bawahnya, juga untuk tanaman-tanaman seperti ini, mau yang kecil-kecil, semacam suket-suketan, juga talas-talasan, bukan talas beneran, mau pasang kamboja atau pucuk merah, nah, jangan salah nyebut ya. Yuk geser ke sini. Nah, untuk area sini, ini lebih private kalau area sini. Ada step-step kayak gini buat pijakan-pijakan, tapi buat jalannya air juga masih bisa, supaya nggak becek-becek. Yuk, masuk ke bagian lebih dalam lagi. Area sini, ini bisa kita explore lebih banyak. Di sini nih pakai tanaman yang pendek-pendek aja, jadi kalaupun ada air, lumayan bisa nge-reduce cipratan atau muncratan air ke tembok. Ini kalau orang Jawa nyebutnya apa ya? Krokot ya, istilahnya gini. Di sini sama, ada kamboja, ada talas-talasan, lili air muncrat, air mancur. Nah, untuk area sini nih, kan ini jalan raya, maksudnya jalan masuk perumahan. Kalau mau meredam suara sama angin, bisa sih pakai jenis kayak bambu-bambuan gitu ya. Bukan bambu beneran, yang kecil-kecil itu loh. Jadinya kesininya nggak berisik. Nah, yang saya suka dari rumah pojok nih, dapat jendela bisa dari depan, dari samping. Jadi untuk kamar atau ruangan di area sini, dapat 2 cahaya dan 2 sirkulasi udara. Plusnya lagi nih, yang keren dari rumah pojok, selain taman, jendela, ini nih, bisa buat area private. Bisa buat makan buah-buahan, walaupun ini buah palsu. Ya oke lah ya. Nah, buat santai-santai di sini, sore-sore, menikmati. Ini siang bolong sih, nggak terlalu panas. Karena ini atasnya kan cor-coran, udara juga dapat dari depan. Dari samping, karena ini dia pakai roster,
Jadinya cahaya dapat, angin juga masuk, tapi walaupun nggak bener-bener bahasa Jermannya tuh ngebes gitu ya, masih aman lah ya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Mau lewat sini? Jangan deh, ini area dapur, area belakang. Jangan masuk lewat belakang, nggak enak. Lewat depan aja. Ini nih, ciri khas salah satu rumah-rumah klasik. Ada profil-profil kayak gini, ya walaupun simpel, tipis-tipis, tapi langsung kelihatan ada klasik-klasiknya dikit. Sama yang depan nih, tadi nggak kebahas banyak ya. Nih, permainan pilar-pilar seperti ini warna abu-abu walaupun mini-mini, tapi dapat kesan klasiknya sama lengkungan-lengkungan gini, sama ada profil tipis aja tuh di bagian atas. Oke, sekarang kita masuk, kita intip. Jangan intip deh, kita langsung buka-bukaan bagian dalamnya. Ayo, permisi. Halo, ini dia bagian dalam rumahnya. Tuh, ketemu area yang sekitar lebarnya 3 untuk ruang tamu, tapi nyambung dengan ruang makan. Ini berarti panjang ke belakangnya 4 meter. Dengan ceiling yang tinggi dan pencahayaan yang bagus, langsung kerasa blong-blongan. Nih yang bikin ruangan ini kerasa lega, itu karena ada beberapa permainan cermin-cermin. Tuh, kelihatan ya, di sini ada, di situ ada, ujung sana ada, di sini juga ada. Nanti lihat di sinematiknya lebih detail ya. Sehingga ruangan ini kelihatan kayak blong-blongan ke kanan kiri, ke depan belakangnya, seolah-olah ada ruangan lain. Jadi penting nih, permainan cermin seperti ini. Dan nggak polosan cermin, tapi dia dikasih kayak frame-frame kayak gini tuh. Ini ya tambahan aja, tapi untuk di sekitaran cermin itu ada frame-frame, dan atasnya lihat tuh. Dikasih lagi frame kayak gitu, perpotongannya tuh cakep ya. Karena dia nggak nanggung. Coffee table-nya juga yang simple aja, kotak, nggak usah gede-gede. Untuk area sini juga area entertain-nya nggak terlalu tinggi, tapi bukaan bawahnya banyak. Dan nih, ada ini nih. Tahu fungsinya apa ini? Kalau saya sih nggak tahu ya, komen aja kalau tahu. Yuk geser ke area sini nih, area makan ya. Untuk pemilihan meja makan juga cakep nih. Bagian sininya itu nggak tajam, jadi kalaupun kesenggol masih ya nggak menusuk-nusuk. Dan untuk ujung-ujung situ nggak apa-apa pakai agak tajam, karena nggak mungkin orang belusukan ke situ. Nah, satu lagi yang menarik. Di rumah ini, untuk area pinggirnya, tuh, khusus hanya spesial di rumah ini. Tuh, ada jendela ke bagian taman samping. Kenapa hanya spesial di rumah ini? Karena rumah ini rumah pojok. Kalau yang bukan rumah pojok, ya nggak dapat beginian. Pencahayaannya udah cukup dari depan aja dan atas tadi. Ini dia kamar tidur pertama di rumah ini. Ukurannya sekitar 3 meter kali, ya hampir 3 meteran ya, karena nggak full 3 meter. Ini peruntukannya kamar anak. Jadi kasurnya bisa untuk kasur yang anak-anak di sebelah sini, mepetin ke area tembok. Jadinya sininya bisa lalu lalang, tuh enak banget di area sini. Di sini juga bisa naruh lemari. Lemari untuk anak, cukupan lah ya modelnya gini. Sistemnya sliding, ada beberapa pakaian yang digantung bisa, yang dilipat juga bisa, di bawah sebelah sini juga bisa. Karena area sini udah full nih ya. Nah, area sini dimanfaatkan untuk meja belajarnya buat anak-anak. Nanti ini bisa digeser, duduk di sini. Saya nggak duduk di sini ya, karena ada sesuatu di situ. Untuk naruh bukunya bisa di area sini, atau mau ditambahin juga bisa di sekitaran sini nih, di bagian atasnya. Masih aman harusnya. Cakep kan? Yuk geser ke area kamar mandi nih. Kamar mandinya ada di sini, kurang lebih ya hampir 2 meteran kali 1,5 meter ya, kurang lebihnya ya, lebih dikit. Dan untuk kamar mandi nih, dindingnya sudah full dengan nuansa putih pakai keramik. Ini keramik ya, bukan HT ya. Jadi karena putih-putih gini, jadi kelihatannya lebih gede aja. Terus untuk klosetnya di sini bisa untuk setoran tunai, untuk area basahnya di sekitaran sini. Tinggal tutupi tirai kalau nggak mau becek-becek ke sana. Tapi kalau mau suka becek-becekan, ya udah gini aja. Karena showernya di area sini nih. Nah, ini nih. Ini nggak bisa nih. Ini harus dilepas ya, karena pasti kena air. Untuk wastafelnya di sekitaran sini. Nah, dari kamar mandi, geser ke kamar tidur mama papanya atau master bedroomnya. Kalau tadi kan 2,5 kali 3 ukurannya, kalau yang ini 3 kali 3. Nah, ranjangnya nggak bisa lah kalau dipakai yang gede-gede. Mungkin ukuran sekitar 160-an masih oke, 180 ini masih oke. Jadi pinggirnya bisa buat orang lewat, terus bisa naruh bedside table juga. Ganti-ganti untuk spraynya lebih gampang. Mau yang 180 juga masih aman. Cuman akhirnya ya mau nggak mau harus mepet ke sini, apalagi yang king size ya. Nah, untuk area sini, ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan pakaian. Pakaian yang digantung bisa, yang dilipat-lipat juga bisa di sebelah sini. Ini kan bukannya ke depan. Kalau mau ribet, sedikit ribet ya nggak apa-apa kayak gini. Kalau mau yang lebih simpel, bisa modelnya sliding. Karena memanfaatkan area sini, itu nggak terlalu lega. Mungkin sekitar 40-50 cm aja.
untuk area sininya. Kalau situ sih lumayan lega. Pilihannya geser ke sana. Dan pencahayaan ini bisa dimanfaatkan dari area situ. Jadi ada jendela di situ, bisa juga untuk sirkulasi udara, karena jendelanya bisa dibuka ya, bukan cuma jendela mati. Kalau untuk berias, bisa ditaruh di area sini. Mungkin ada kerjaan sedikit juga, ada colokan di bawah, buka laptop di sini, atau sekedar baca-baca, bisa juga di sini. Cerminnya lengkap ya. Mau cerminnya agak full, nih sebelah sini. Ada kanan kiri. Fungsinya bukan cuma buat ngaca dari bawah sampai atas, tapi juga untuk kamuflase, seolah-olah ada ruangan lain di sebelah sana. Walaupun memang iya sih, ada apa di sana? Yuk kita cek sebelah yuk. Di sebelah tapi memang ada ruangan sih. Nih yuk kita geser ke sebelah yuk. Ini dia area dapur dan juga area untuk cuci-cuci. Jadi ini untuk area dapur, memang nggak terlalu gede, tapi cukupan lah ya untuk sekedar ya masak-masak. Kecuali buat cateringan, pasti nggak cukup. Untuk cuci-cucinya di sini, untuk potong-potongnya nanti di sini, untuk masak-masaknya di situ. Naruh kulkasnya sementara di sebelah situ. Tapi sebentar, akan saya jelaskan nanti. Ini sebenarnya rumah bisa untuk dimodifikasi. Tadi kan di sana ada ruang tamu. Supaya bisa belong-belongan nyambung dengan ruang makan, ini bisa sih di model island, potong separuhnya segini. Dapurnya geser ke sini. Karena dari developer, ini aslinya bagian sini nggak ada. Ini khusus tipe rumah pojok aja. Aslinya nggak ada. Ya udah, cuma segini aja rumahnya. Satu lagi nih, karena ini show unit, jadi agak spesial. Aslinya dari developer, ini cuma segini nih. Kesininya tanah kosong atau taman, dan ini terbuka, makanya ada jendela di sini. Jadi kita dibuka, boom, langsung anginnya muter di area sini sampai ke bagian udara lepas. Jadi masuk dari area sana, cuma dapat segini, seret. Nah, sehingga untuk cuci jemur bisa nanti di area sini. Nah, ini sekarang kita keluar lewat belakang rumah. Nih, ketemu area teras tadi dan juga taman samping, teras belakang dan taman samping. Ini dia cara duduk orang kepala 4 ya. Daripada pusing-pusing, kecapean, nyari-nyari rumah, ya udah rumah ini aja cocok banget buat kalian. Dan kalau belinya lewat Rianto, dapat apartemen. Nih, kesempatan bisa dapat apartemen, juga mungkin sepeda motor listrik atau alat-alat elektronik lainnya. Tapi ini cuma sampai 31 Maret 2025 periodenya. Cepetan hubungin Rianto, mau istirahat ah. Sampai ketemu.